8 partai politik kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Penolakan ini semakin mengukuhkan posisi PDI Perjuangan sebagai parpol yang secara terbuka menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup. Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar berlangsung di Hotel Dharma Wangsa Minggu siang. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Sementara itu, Partai Gerindra yang disebut berada di kubu 8 parpol penolak sistem proporsional tertutup tidak hadir di pertemuan ini. Tapi Partai Golkar yakin komunikasi dengan Gerindra sudah solid. Hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini. Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Partai Gerindra menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Prabowo menilai sistem pemilu proporsional terbuka lebih demokratis dan mewakili rakyat. Kita dari bawah semua ya seluruh anggota menghendaki terbuka. Ya, kita menghendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan. Jadi umpamanya di suatu dapil ada 6 calon dari partai, bisa mewakili, ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani ya. Jadi kita melihat yang terbuka itu lebih membuka keterwakilan, lebih demokratis. Satu-satunya fraksi yang mendukung kembali ke sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Terkait pertemuan dan sikap 8 parpol, Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan hal itu adalah wajar. Namun PDIP tetap mendukung wacana sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang. Kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup. Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan. Maka ada kecenderungan terjadinya pergeseran. Struktur anggota dewan banyak kemudian didominasi oleh para pengusaha. Ini tidak salah, tetapi dalam konteks kita berbicara untuk Indonesia ke depan, di Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam jalannya demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi. Masalah apapun yang diputuskan oleh MK, kami taat asas karena sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review. Wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup menuai polemik. Perdebatan berawal dari permohonan gugatan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Polemik kian menghangat usai Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan adanya kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 saat menyampaikan sambutan acara catatan akhir tahun KPU 2022 Desember lalu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyatakan MK harus fokus pada apa yang harus dipedomani pembentuk undang-undang sesuai konstitusi, bukan semata persoalan terbuka atau tertutup yang diduga syarat kepentingan tertentu. Mahkamah fokus kepada
penekanan soal apa yang harus dipedomani oleh pembentuk undang-undang ketika memutuskan ingin mengambil sistem pemilu DPR dan DPRD yang seperti apa. Bukan kemudian hal itu diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi. Atas suatu sistem pemilu, baik proporsional terbuka atau tertutup, sama-sama memiliki konsekuensi, baik kelemahan ataupun kelebihan. Saat ini, 8 parpol menyatakan tidak setuju jika pemilu kembali ke sistem zaman Orde Baru yang tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang mengatakan sistem proporsional tertutup membawa lebih banyak keuntungan, baik secara ekonomi ataupun kualitas politisi. MK menjadwalkan sidang gugatan uji materi sistem pemilu digelar 17 Januari mendatang. Apapun hasilnya, keputusan MK akan sangat berpengaruh pada pemilu yang sudah di depan mata. Tim Liputan Kompas TV.